teror hantu alat kelamin. Sekitar tahun 1990-an, di Bali terjadi sebuah teror ilmu hitam yang tak masuk akal. Bukan leak, bukan teror rangda, namun sesuatu yang lebih gelap dan menjijikkan. Dan ini kisah nyata, meski sulit diterima logika. Di sebuah kampung pelosok yang tak kusebutkan namanya demi menghormati penduduknya, ada seorang laki-laki berotak mesum yang memiliki ilmu bisa menghilang atau panglimunan. Sebut saja namanya Wayan. Usianya sekitar 50 tahunan. Tubuhnya dekil karena ia jarang mandi. Masyarakat yakin hal itu Wayan lakukan karena tuntutan ilmu hitam yang dimilikinya. Tubuhnya sangat bau, bukan karena ia jarang mandi, namun memang berbau anjir karena ilmu hitam dan perewangan yang telah menyatu dengan dirinya. Tubuh Wayan tambun dengan kulit yang hitam legam. Wajahnya lama-kelamaan nampak menyeramkan, tidak seperti orang pada umumnya. Namun meski demikian, Wayan sangat menyukai perempuan, baik gadis, janda, maupun istri orang. Setiap kali melihat wanita, tatapan matanya menyiratkan hausnya nafsu birahi. Karena istrinya sudah meminta cerai, hampir setiap malam Wayan pergi ke lokalisasi untuk memuaskan hasrat birahi liarnya. Menurut mantan istrinya dulu, nafsu Wayan seakan tak pernah puas. Hampir setiap hari, entah siang entah malam, Wayan selalu memaksa mantan istrinya untuk berhubungan intim. Jika tidak dituruti, Wayan tak segan melakukan kekerasan. Wayan seakan kesetanan setiap kali melakukan hubungan badan. Mantan istrinya curiga sebenarnya perewangan atau lembut Wayan yang bersemayam dalam tubuhnya yang mendorong Wayan melakukan semua itu. Sebelum minta cerai, mantan istri Wayan pernah bercerita kepada seorang tokoh agama. Wayan pernah melakukan ritual ilmu sesat. Ia menggali kuburan orang hamil yang meninggal, lalu mencuri lidah bayi dalam perut perempuan itu dengan cara digigit dengan mulutnya. Lidah bayi dijadikan jimat sehingga Wayan bisa menghilang jika ia merapal suatu mantra. Tak lama setelah Wayan berhasil menguasai ilmu sesat itu, banyak celana dalam wanita yang hilang. Hampir setiap pagi, banyak wanita mengaku kehilangan celana dalam, terutama para gadis dan wanita muda. Semua orang sebenarnya curiga jika Wayan pelakunya, namun tidak ada yang berani bersuara. Ada yang segan karena tak ada bukti secara pasti, namun lebih banyak yang merasa takut karena Wayan terkenal memiliki ilmu hitam. Para wanita yang kehilangan celana dalamnya tak berani bercerita kepada suami atau ayah mereka. Warga khawatir para lelaki itu marah dan menghakimi Wayan, namun akhirnya mendapat celaka. Ada pula yang mengaku seakan terkena pelet sehingga merasa kasihan kepada Wayan. Setelah resmi bercerai dengan istrinya dan istrinya pulang kampung, Wayan benar-benar menjadi teror bagi warga kampungnya, bahkan warga di kampung sebelahnya. Lambat laun, banyak wanita yang mengalami kejadian aneh saat tidur. Korban pertama yang berani bercerita mengaku
celana dalamnya sudah melorot saat terbangun dari tidurnya. Padahal semua pintu telah terkunci dan suaminya bekerja. Semalam, wanita itu memang bermimpi seakan sedang berhubungan intim dengan entah siapa. Tapi anehnya, mimpi itu terasa begitu nyata. Bahkan setelah terbangun, celana dalamnya benar-benar telah melorot. Benar-benar ada cairan kental di spraynya. Bahkan ada bekas cupang di leher dan dada wanita itu. Perlahan kejadian itu menyebar ke beberapa rumah. Beberapa wanita mengaku seakan terkena ilmu sirap saat tidur. Meski ia sadar ada makhluk tak terlihat yang menelusup di balik selimutnya, melorotkan celana dalamnya dan menggaulinya, wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa sangat mengantuk dan tidak berdaya. Tengah malam, wanita itu terbangun dan mendapati dirinya dalam keadaan polos. Dan sekali lagi, juga ada cairan kental di atas spray kasurnya. Kejadian horor dan menjijikan itu kini terjadi hampir setiap malam. Para wanita tidur dalam keadaan was-was, sementara para suami atau ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian suami masih tak percaya, bahkan menuduh istrinya selingkuh. Hingga pada suatu malam, seorang wanita muda yang belum terlalu lelap tertidur berteriak ketakutan. Kepada suaminya, ia mengaku ada sosok tak kasat mata yang menelusup di balik kain yang dikenakannya. Aneh, ketika sang suami datang, makhluk tak kasat mata itu tiba-tiba menghilang. Padahal tadi jelas-jelas bergerak di bawah kain, seakan ada manusia yang bergerak naik turun di atas tubuh wanita itu. Sejak saat itulah, hampir semua wanita tak berani tidur hanya menggunakan kain, sarung atau pakaian longgar lainnya. Warga berinisiatif untuk mengenakan celana jeans saat tidur. Bukan hanya wanita dewasa, para gadis dan anak-anak perempuan pun melakukan hal yang sama demi merasa aman saat tidur. Suatu hari, ada seorang PSK yang mencari rumah Wayan. PSK itu bermaksud menagih uang kencan semalam karena Wayan telah memakai jasanya lalu pergi tanpa membayar. Menurut si PSK, Wayan seakan tiba-tiba menghilang saat wanita itu mengenakan pakaiannya kembali. Namun karena Wayan adalah pelanggan dan hampir seisi lokalisasi mengenalnya, si PSK itu lalu mendatangi rumah Wayan untuk menagih uang kencan semalam. Suatu malam, ada seorang perempuan tidur merasa berhubungan badan dengan makhluk yang tak bisa dilihat. Namun perempuan itu benar-benar merasakan kenikmatan, bahkan mencapai puncak dan ada cairan di ranjangnya. Setelah terbangun, wanita itu berteriak meminta tolong. Beberapa orang kemudian keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun mereka tak menemukan apapun. Di pos ronda, ada seorang laki-laki yang melihat Wayan keluar dari rumah perempuan itu. Warga yang sudah geram mengejar Wayan, namun ia lenyap entah kemana. Beberapa tahun kemudian, Wayan kembali terjangkit penyakit kotor hingga meninggal dunia pada tahun 1991. Masyarakat sangat tegah, namun mereka tak sadar jika teror yang sebenarnya malah baru saja dimulai. Tepat 3 hari setelah Wayan meninggal, seorang warga melihat penampakan alat kelamin lelaki seakan terbang di hadapan wajahnya. Tak ada sosoknya, tak ada tubuhnya, hanya sebuah alat kelamin dengan kedua testisnya. Perempuan itu berteriak-teriak karena roknya dimasuki alat kelamin itu. Bahkan si wanita sempat memukul penampakan terbang itu dengan gagang sapu karena terus memaksa hendak masuk ke bagian bawah tubuhnya. Malam berikutnya, seorang perempuan juga berteriak minta tolong karena saat tidur
ada alat kelamin masuk ke selimutnya. Celana dalam si perempuan sudah melorot, bahkan ia mendengar dengus nafas penuh nafsu, tapi tidak ada orangnya. Seorang warga yang tidak percaya dengan hantu kelamin mengalami hal aneh saat menonton televisi. Televisi tiba-tiba mati, lalu hidup kembali. Setelah layar televisi hidup, tiba-tiba ada alat kelamin laki-laki lewat di depan layar televisi. Meski takut, ia mencoba memukul makhluk itu dengan alat seadanya. Tak disangka, hantu alat kelamin pria itu begitu pandai berkelit dan menghindar. Karena takut, warga itu pun masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Hampir semalaman ia tidak bisa tidur untuk menjaga istri dan anak gadisnya yang sedang tidur. Para warga akhirnya sepakat kembali mengaktifkan ronda malam. Para tokoh agama dan orang pintar juga tak tinggal diam, melakukan berbagai cara untuk mengatasi teror tak masuk akal ini. Teror sudah berlangsung hampir 40 hari, namun mereka hanya bisa pasrah. Suatu malam saat warga melakukan ronda, tiba-tiba hantu alat kelamin itu muncul dari balik kegelapan. Ia seakan terbang, lalu mengambang di hadapan para warga yang berjaga-jaga di pos kamling. Beberapa orang mencoba memukulnya dengan pentungan, tapi hantu itu sangat gesit berkelit. Ada yang menyiramnya dengan kopi panas, tapi hantu itu menghindar dan terbang. Putus asa, warga malah lari berhamburan. Teror hantu kelamin kemudian juga menteror warga kampung sebelah. Para perempuan di sana yang belum tahu akan teror itu banyak yang menjadi korban. Beberapa perempuan tiba-tiba merasa digagahi saat tidur. Namun mereka tak melihat sosok yang menindihnya. Mereka juga mengaku celana dalamnya melorot dan ada cairan di spraynya. Karena teror belum berhenti, perwakilan keluarga kemudian memberitahu kepada keluarga almarhum Wayan. Tentu saja keluarganya marah dan tidak terima. Karena putus asa, warga kemudian melakukan ritual pengusiran, namun tak berhasil. Warga tetap merasa was-was karena hantu kelamin tetap berkeliaran. Bahkan suatu malam, seorang ibu keluar dari rumahnya sambil berteriak-teriak. Si perempuan itu mengaku dikejar hantu kelamin saat buang air kecil di kamar mandi rumahnya. Teror makin mencekam, karena bukan hanya kaum perempuan yang diganggu saat tidur. Hantu itu bahkan menampakkan diri pada siapapun, seakan mengejek para warga. Kisah ini membuat saksi mata yang bercerita kepada saya mengaku trauma hingga kini. Saat kejadian, saksi mata masih seorang gadis tanggung. Meski tak menjadi korban, bibi dan ibunya pernah menjadi sasaran teror hantu tak masuk akal itu. Teror hantu baru reda setelah 40 hari kematian Wayan.